Putus rantai ketergantungan bahan bakar fosil, Malaysia siap kembangkan tenaga nuklir. Apa? Malaysia nak bangunkan tenaga nuklear? Biar betul! 随着中东局势持续动荡，全球能源供应链正面临前所未有的不确定性。副首相兼能源及水务转型 Baru saja nih habis kata dari para pengantri warga Singkawang nih guys. Habis. Sudah 4 hari warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat kesulitan membeli BBM jenis Pertalite. Kelangkaan ini membuat harga Pertalite menembus Rp45.000 per liter di tingkat pengecer. Boleh tengok sikit kereta elektrik. Depan bonet kat depan ni. Ke depan belakang ada bonet? Depan belakang ada bonet. Oh, itu satu bonet. Rugi. Rugi lah. Itu belakang. Di Dalam. depan berapa liter ni? Lo nak boleh RM10,000, ada RM800,000 bang, boleh? Alamak. Malaysia para sahabat sudah membuat tenaga nuklir, mau tidak bergantung kepada negara lain. Indonesia apakah hanya menjadi penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Malaysia para sahabat akan membuat tenaga nuklir agar tidak bergantung kepada energi macam itu. Mereka akan membuat para sahabat sampai orang-orang luar sana itu terkagum-kagum di saat ada konflik di Timur Tengah yang semakin tegang para sahabat. Malaysia membuat rencana keputusan yang bagus untuk untuk membuat bahan nuklir ini, nuklir untuk energi nuklir ini bersahabat, agar tidak begitu bergantung kepada negara-negara impor di luar sana para sahabat. Kalau kita berbicara dengan Indonesia para sahabat, betul Indonesia memang tidak menaikkan harga barang minyak BBM ataupun harga minyak petrol dekat Indonesia, tetapi minyaknya yang habis tak ada para sahabat. Sedangkan Malaysia para sahabat, mereka meskipun menaikkan harga minyak petrol yang non subsidi para sahabat, yang subsidi tetap RM1.99, RM1.99. Ini buat harga subsidi bagi rakyat Malaysia untuk menikmati subsidi para sahabat. Banyak patut bersyukurlah rakyat Malaysia karena begitu semua negara kolap dengan kenaikan BBM yang melampau, dan Malaysia juga mempunyai wacana untuk membuat tenaga nuklir pula para sahabat agar tidak bergantung kepada energi katanya para sahabat. Dan bahkan Indonesia ini kalau bicara tentang tentang minyak ini meskipun tidak naik, tapi minyaknya kok nggak ada di Indonesia. Kemana ya? Apakah diambil oleh oknum-oknum para sahabat? Dan Malaysia para sahabat sudah mau membuat nuklir. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Ini apa-apaan sih kok negara nggak naikin harga BBM? Kalau begini negara bisa bangkrut. Jaga congor lu. Presiden sama menteri-menteri udah kerja sat-sat nahan harga BBM supaya nggak naik. Negara hadir jadi perisai. Bahkan sampai ngeluarin subsidi energi tambahan sampai 100 triliun. Cuma buat jaga dapur rakyat tetap ngebul. Karena kalau BBM naik yang paling awal kena dampak itu ya masyarakat menengah bawah. Betul. Daya beli bisa hancur, harga sembako naik gila-gilaan, efeknya kemana-mana. Betul. Pemerintah milih nanggung beban ratusan triliun daripada masyarakatnya yang sengsara. Malah sekarang kok ada yang teriak minta BBM dinaikin. Siapa yang minta dinaikkan? Itu pemerintah udah menghitung semuanya. Baguslah tidak dinaikkan. Pada krisis kita masih stabil, nggak langka, nggak naik, harusnya bersyukur bukan malah nyinyir. Singkat padat langsung paham ya. Gimana tanggapan kalian? Habis. Tinggal solar. Habis. Bang. Abang udah nunggu berapa lama? Oh, Allah, udah berapa jam dah kami dari situ? Ancong lah. Habis dah. Habis. Orang muter balik. Bakal dah bisa solar tu. Habis. Habis solar motor. Dia bisa solar pakai solar. BBM Singkawang habis. Sisa solar. Baru saja nih habis kata dari para pengantri warga Singkawang nih guys. Habis. Memang tak naik. Habis. Tapi kok habis? Pertalite habis. Habis ya. Habis. Antrian yang panjang langsung bubar. Tuh. Langsung bubar guys. Kecewa betul. Habis. Dampak perang Amerika, Israel, dan Iran
sangat terasa hingga Indonesia stok BBM semakin menipis buat warga panik. Kan sudah tidak dinaikkan. Gila. Stesen minyak ya dipenuhi warga. Mana minyaknya? Memang betul harga memang tak naik, tapi minyaknya yang tak ada. Tuh. Sampai lompat-lompat orang. Ini pada saat beratur panjang-panjang, pas sudah sampai giliran kita, minyaknya dah habis. Itu Pertamina Indonesia ini. Jangan cakap ini dekat Filipina ataupun dekat Zimbabwe. Sudah 4 hari warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat kesulitan membeli BBM jenis Pertalite. Kelangkaan ini membuat harga Pertalite menembus Rp45.000 Rp45.000 di tingkat pengecer. Antrean untuk membeli bahan bakar minyak di SPBU belakangan ini semakin sering terlihat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Salah satunya seperti yang terjadi di Jalan Provinsi Kota Baru. Sudah 4 hari warga kesulitan membeli BBM. Mereka terpaksa antre berjam-jam untuk menunggu kedatangan mobil tangki pengantar BBM. Sampai ditunggu. Sebagian pengendara terpaksa membeli BBM di pengecer, namun harganya bisa mencapai Rp25.000 per liter. Rp25.000 padahal harga Rp10.000. Bahkan ada yang mencapai hingga Rp45.000 per liternya. Gila lah Indonesia. Eceran sih di rata-rata sekitar 20-an ribu sampai liter 25. Sampai dijual Rp20.000 sampai Rp25. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah maupun Pertamina terkait keterlambatan pengiriman BBM. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM di Malawi. Dede Iskandar melaporkan dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Tengok sikit kereta elektrik. Dekat Malaysia. Depan bonet kat depan ni. Ke depan belakang ada bonet? Pakai kereta elektrik dah. Satu bonet. Rugi. Rugi lah. Itu belakang. Di depan berapa liter ni? Lu nak boleh RM10.000, 100,000 bang boleh. Alamak. Alamak. Kita tengok review. Bukan review lah, sajalah nak tengok Proton Emas 5. Proton Emas. Besar jugalah belakang ni. Besar juga belakang ni. Besar daripada Myvi. Itu kita orang kekor. Lepas tu tutup tekan. Dia memang power boost lah. Dia datang dengan power boost. Dia ada variant ke? Ataupun memang ini satu je? Ini ada dua. Ini yang premium. Oh. Dia ada prime. Satu prime dia punya race rendah sikit lah. Aksesori pun tak banyak agak. Mana ada enjin? Emas guys. Kereta raya. Proton Emas yang terbaru ni. Ni itu lagi dah keluar kan. Lama dah. Lu nak beli ni, Dia punya charge berapa lama kalau daripada kosong? 7 jam kalau DC laju lah. Kalau dia bawa slow okey lah. 7 jam je tu. Satu malam lah. 7 jam lah. Nilai botol Minyak, lepas ni minyak nak naik kan sebab perang punya pasal. Inilah solution ni. Solution. 随着中东局势持续动荡，全球能源 Malaysia 正面临 sampai diliput di TV China。 副首相兼能源及水务转型部长拿督斯里法迪拉指出，为了确保国家的长期能源安全，必要重新评估并探索核能发电的潜力。法迪拉表示，中东地区的紧张局势，尤其是霍尔木兹海峡等战略航道受干扰，已经对全球能源的市场造成负面冲击。在这样的背景下，能够提供稳定、低碳且基础负荷量大的核能，被视为减少依赖化石燃料的理想替代方案，同时有助于推动国家清洁能源转型。根据规划，核能发展已经被纳入第13大马计划中。目前隶属能源部的 MyPower 机构已经受委任为核能计划执行组织，该机构正依据国际原子能机构的标准，对政策制定、法律监管以及本地工业的参与度进行全面评估。
法迪拉强调，政府将确保核能发展经过全面的技术分析和审慎评估，符合国家的优先发展目标以及马来西亚的国际义务，并契合昌明大马的长期愿景，以保障资源永续和人民福祉。 Apa? Malaysia nak bangunkan tenaga nuklear? Biar betul. Ya guys, Malaysia sebenarnya mula aktif untuk berbincang semula pasal tenaga nuklear dan kali ni bukan sekadar sembang kosong sahaja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dah balik daripada rawatan kerja 8 hari ke Uzbekistan dan Rusia dan antara agenda panas dia adalah untuk hidupkan semula program tenaga nuklear Malaysia yang dah lama senyap sejak tahun 2018. Sebenarnya, dulu kita dah ada plan tau nak buat 2 loji nuklear menjelang 2021. Akan tetapi, semua tu dibatalkan dan agensi khas Malaysia Nuclear Power Corporation pun dah dibubar. Akan tetapi, sekarang ni dengan tekanan global decarbonize dan mencari sumber tenaga yang lebih bersih dan juga mampan, Malaysia pun dah mula buat kajian pra-kebolehsanaan semula dan hasil kajian tu katanya positif. Jadi langkah seterusnya ialah bincang dengan negara yang memang dah otai dalam bidang ni macam Rusia dan Uzbekistan. Korang ada baca juga berita tak? Yang Indonesia pun pada masa yang sama buat pengumuman akan membina loji nuklear pertama diorang menjelang 2034 dengan Rusia dan juga Kanada sebagai rakan teknologi. Ini bagi kita satu signal yang jelas dekat rantau ASEAN ni. Betul ke? Mungkin kita Indonesia akan buat nanti atau akan sebagai alternatif hilang dimakan. Jadi kalau benarlah ada potensi, Malaysia kena bertindak pantas dan juga strategik. Sebab kalau kita lambat, jiran-jiran kita macam Indonesia pun akan steal the spotlight. Tapi kalau kena gaya dengan hubungan erat bersama Rusia dan jaringan halal yang kita dah bina ni, Malaysia boleh jadi peneraju teknologi tenaga bersih serantau. Putus rantai ketergantungan bahan bakar fosil, Malaysia siap kembangkan tenaga nuklir. Tengok. Malaysia bikin langkah berani yang bisa bikin Asia Tenggara panas. Di saat dunia masih tergantung sama minyak dan gas yang harganya makin gak masuk akal, Malaysia justru siap lompat ke tenaga nuklir. Bukan wacana, ini rencana serius dari pemerintah di bawah Anwar Ibrahim. Targetnya jelas, lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil dan amankan energi masa depan. Kenapa nuklir? Karena stabil, kuat, dan hampir nol emisi karbon. Sementara negara lain masih mikir-mikir, Malaysia sudah gaspol siapkan regulasi teknologi sampai SDM lewat My Power. Ini bukan cuma soal energi, ini soal siapa yang bakal jadi pemimpin baru di Asia Tenggara. Indonesia siap nyusul atau cuma jadi penonton? Tenaga nuklir dilihat berpotensi. Malaysia lihat keperluan teroka tenaga nuklir ketika harga minyak tidak stabil akibat konflik geopolitik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, gangguan rantaian bekalan tenaga termasuk laluan strategik seperti Teluk Hormuz memberi tekanan kepada pasaran, sekaligus menjadikan nuklir sebagai pilihan penjanaan stabil dan rendah karbon. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan penilaian tenaga nuklir semakin relevan dan turut digariskan dalam RMK ke-13. Malaysia melalui My Power Corporation kini menjalankan penilaian menyeluruh sebagai persediaan pembangunan program tenaga nuklir negara. And who is most vulnerable market-wise? Ekonomi Malaysia dan China right paling now in kebal this di Asia. within Asia, if I would say, beyond China, Malaysia, everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Then comes China. 5% of their electricity production is only dependent on imported energy. Rest, majority of them, they are dependent on their domestic productions per se. They have the strategic buffer close to 1.7 billion barrel capacity available. They have alternatives which we have seen in form of renewables. Plus top of it, they can still go back to coal big time on the electricity consumption per se. So taking that into account, these two economies looks much more safer. Rest, we will see how they navigate, because the question will come, are you going to sacrifice growth or you are going to sacrifice fiscal if this going to get prolonged?
Ya, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kalau kita berbicara tentang kemajuan Malaysia para sahabat, memang melesit macam itu. Dari kereta kereta elektrik, dari Proton, kereta nasional Malaysia sendiri, juga ketika sekarang ada konflik di Timur Tengah dan juga harga minyak satu dunia terombang-ambing dengan adanya impor di Selat Hormuz itu para sahabat, ditutup para sahabat. Malaysia sudah mengeluarkan Proton EMAS, dan itulah Proton EMAS, dan tak ada mesin, tak ada enjinnya para sahabat. Dekat depan bonik, dekat belakang pun bonik macam itu para sahabat. Jadi kalau dekat Indonesia memang dengan harga BBM, harga minyak yang ada dekat Indonesia memang tidak dinaikkan, tetapi minyaknya yang langka para sahabat, tak ada macam itu. Kalau semisal di Indonesia para sahabat itu, kalau betul-betul dinaikkan harga minyak BBM, aduh, huru hara lah rakyat Indonesia, karena kebanyakan warga dekat Indonesia itu golongan menengah ke bawah dan juga paling turun ke bawah para sahabat. Rakyat Indonesia itu sangat kesusahan macam itu, ekonomi yang tidak stabil dan pekerjaan gak ada, pendapatan gak ada, malah ditambahkan BBM naik macam itu. Wah, jadi huru hara lah rakyat Indonesia turun ke jalan, mahasiswa. Makanya tidak dinaikkan harga minyak BBM ataupun harga petrol yang ada dekat di Indonesia para sahabat. Tetap pukul rata seperti harga semula macam itu para sahabat. Dekat Malaysia harga subsidi tetap sama para sahabat. Itu budi 95 para sahabat. Ini mendapatkan subsidi RON yang 95 itu harga minyak. Yang petrol yang 95, yang RON 95 harganya RM1.99 para sahabat. Tetapi kalau yang non subsidi sudah naik para sahabat. Makanya dekat Malaysia akan membuat tenaga nuklir agar tidak begitu bergantung macam itu para sahabat. Jadi baguslah, banyak kereta-kereta dan juga dekat Malaysia ini sudah ada keluaran yang elektrik yang juga dicas katanya sampai 7 jam macam itu. Wow, ini sudah tidak bergantung kepada minyak petrol macam itu para sahabat. Jadi kalau semuanya orang juga berganti semacam itu para sahabat dekat Malaysia ini, wah baguslah. Dan juga nuklir, apakah Malaysia sudah yang dikatakan dalam video tadi, Malaysia sudah bersedia untuk membangun tenaga nuklir macam itu. Tetapi apakah Indonesia akan diam saja menjadi penonton macam itu para sahabat? Indonesia juga sebenarnya ada tenaga nuklir, tetapi nanti takutnya ditelan bumi macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar Mas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.